Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan kita berharap semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari kita katakan semusim berlalu. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama dari awal. Kita naikkan suara kita di hadapan Tuhan. Amin. Namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari kita angkat tangan, kita katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
menyambut Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi firman-Mu ya Bapa. Tuhan mengurapi hamba-Mu Bapa, yang menyampaikan pesan-pesan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang disampaikan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu hati dan konsentrasi pikiran kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami boleh tertuju hanya kepada firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat-hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Biar kiranya kasih sukacita damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga itu senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan kita pada pagi hari ini dalam Amsal 28 ayat 22. Firman Tuhan, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Saudara, firman ini mengajarkan kepada kita bahwa orang kikir itu terburu-buru mengejar harta karun dan tidak tahu bahwa mereka akan dirampas. Salah satu contoh orang terkaya di dunia yang bernama John G. Wendell tinggal di New York, Amerika Serikat. Dia hidup bersama 6 saudara perempuannya. Dia mewarisi kekayaan yang sangat besar. Untuk menjaga kekayaannya tetap utuh, John tidak ingin menikah. Dan dia mendoktrin 6 saudara perempuannya untuk tidak menikah. Sehingga harta mereka, kekayaan mereka tidak berkurang. Selama 50 tahun mereka tinggal di rumah warisan seperti di penjara. John mengajari saudara perempuannya untuk hidup hemat. Lalu John meninggal pada tahun 1915 dan satu persatu saudaranya pun meninggal. Terakhir saudara perempuannya meninggal pada tahun 1931 dan kekayaannya itu mencapai 100 juta dolar. Saudara tahu mereka kaya tapi rumah mereka tidak memiliki saluran telepon, tidak ada listrik, dan pakaian yang mereka kenakan itu buatan sendiri yang telah digunakan selama 25 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mencintai harta karun memiliki ciri-ciri yaitu kikir dan pelit. Bahkan pelit tidak hanya dengan orang lain saudara, tapi dengan dirinya sendiri. Pelit sebenarnya adalah salah satu bentuk kekhawatiran karena tidak percaya pada berkat Tuhan yang mengalir, yang terus-menerus berkelanjutan. Dalam Amsal 28 ayat 22 dikatakan bahwa orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Dari ayat ini kita mendapatkan pemahaman bahwa pelit hanya akan membuat kita kekurangan dan menghalangi kita untuk menerima berkat Tuhan dan mencegah kita menikmati kehidupan yang baik yang telah dianugerahkan Tuhan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 11 ayat 24 sampai 25 firman Tuhan ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, ada kutipan dari Audrey Hepburn yang mengatakan bahwa kita memiliki 2 tangan. Satu untuk membantu orang lain dan satu untuk membantu diri sendiri.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan pelit. Mari bersikaplah baik kepada semua orang dan jangan lupa untuk melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri juga. Saudara percaya bahwa Tuhan memenuhi semua kebutuhan saudara. Oleh karena itu saudara tidak perlu khawatir akan hidup kita pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu kita menikmati berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Baik dalam situasi apapun saat ini kita, baik itu dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan berkelimpahan, mari kita nikmati berkat-berkat Tuhan dan kasih Tuhan, dan biarkan hidup kita menjadi saluran berkat buat semua orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Amin Bapak Ibu. Dan biarlah kiranya renungan pagi hari ini mengajarkan kita untuk senantiasa peduli kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami senantiasa tidak terburu-buru ya Tuhan untuk mengejar harta karun, dan biarlah setiap kami boleh memberi dan peduli kepada semua orang yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mari Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, sehingga pesan-pesan yang kami dengar pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh peduli dengan tetangga kami boleh peduli dengan orang sekitar kami boleh peduli dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami ya Tuhan. Mari Tuhan, ajar kami, mampukan kami untuk kami mampu memberi kepada orang-orang lain ya Tuhan. Tanpa kami melihat keadaan kami boleh memberi dan menolong mereka ya Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan hidup-Mu kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu yang mengajarkan kami, yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa tidak terburu-buru untuk mengejar harta karun, karena harta karun sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami tidak pelit dalam kehidupan kami. Kami boleh peduli dengan orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, Hamba berdoa buat setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan biarlah melalui usaha pekerjaan yang Tuhan berkati, mereka menjadi saluran berkat buat orang-orang yang memerlukannya yang Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, suami istri, anak cucu menantu mertua, semuanya Tuhan berkati. Berkati juga mereka yang saat ini dalam menuntut ilmu ya Tuhan, dalam studi mereka Tuhan berkati. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup Tuhan, jawab setiap doa mereka ya Tuhan, sehingga mereka menerima pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Mereka juga yang membutuhkan lapangan pekerjaan, Tuhan buka jalan sehingga mereka boleh bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mereka yang membutuhkan juga Tuhan anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan memberikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap umat-umat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka boleh disembuhkan. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan, membebaskan mereka dari segala sakit penyakit yang mengganggu tubuh fisik mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat, mereka boleh dilepaskan, dibebaskan oleh kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sukacita, damai sejahtera Allah senantiasa melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, permasalahan, pergumulan apapun, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami, seberat apapun pergumulan kami, karena Tuhan senantiasa memegang tangan kami, dan kami adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan.
Engkau sungguh sangat baik. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Bentengi dengan api kudus-Mu sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Dan kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, sehingga hari ini menjadi hari yang berkemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam renungan selanjutnya. Haleluya.